Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka, yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian keempat bab kelima, yaitu Negeri Naning. Hanya kira-kira 15 mil saja dari kota Malaka terdapat negeri Naning. Naning adalah satu negeri kecil yang berpenduduk kurang lebih 50.000 orang. Ia merupakan sebuah negeri ke-61 yang bersejarah yang menjadi kemegahan bangsa Melayu. Adat istiadat negeri itu pun berbeda dengan negeri-negeri tetangganya. Ia dibuka beberapa abad yang lalu oleh orang-orang perantauan dari Minangkabau. Kabarnya konon sementara kerajaan Malaka masih berdiri, orang perantau dari Minangkabau telah membuka negeri di Malaya. Dahulunya negeri itu adalah satu di antara 9 negeri yang berserikat, mendirikan negeri 9 dan mengangkat seorang yang dipertuan sebagai kepala dari ke-9 negeri itu, dan semuanya berasal dari Minangkabau. Negeri yang 9 itu sebagai susunan di Minangkabau sendiri juga merdeka. Negeri yang 9 itu sebagai susunan di Minangkabau merdeka dan berdaulat, menyusun masyarakat dan adatnya sendiri. Yang di pertuan tidak boleh dicampuri hal ihwal dalam negeri. Ia hanya sebagai lambang kesatuan. Tiap-tiap kampung dan desa di Minangkabau bernama negeri itu diperintah oleh kepala suku atau penghulu, nini mama atau andika penyebutannya. Kumpulan dari beberapa negeri itulah yang di Minangkabau sebelum tahun 1912 Masehi. Yang dinamai dengan Laras. 9 buah negeri-negeri di negeri 9 itu adalah kira-kira sebesar sebuah kelarasan di Minangkabau dan diperintah oleh seorang kepala adat yang dinamai Undang. Undang yang 9 itulah yang mengangkat seorang yang dipertuan. Telah silih berganti bangsa-bangsa putih memerintah Malaka, sejak Portugis, lalu kepada Belanda, dan lalu kemudian kepada Inggris. Tetapi Naning yang dekat dari Malaka itu masih tetap utuh dalam kemerdekaannya. Mereka teguh dengan adat istiadatnya yang dipertahankannya. Adat Datuk Perpatih atau Caniago, kata orang di Minangkabau, setelah negeri Malaka terserah ke tangan Inggris, setelah negeri Malaka jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1824, sehabis perdamaian Vienna, yakni setelah ditukar dengan Bengkulu, belumlah Inggris merasa puas sebelum negeri Naning yang kecil itu di pinggir Malaka jatuh di bawah kekuasaannya. Dengan mengemukakan beberapa alasan dan syarat, negeri Naning akhirnya diserang. Yang menjadi datu atau undang di Naning ketika itu ialah Dul Said dengan gelar pusaka orang kaya, si Raja Merah. Meskipun negerinya kecil dan kekuatan tidak seimbang, tidaklah ia mau menyerah kalah saja. Ia melawan dengan gagah perkasa sehingga serangan Inggris yang pertama di Tabuh Naning
dapat digagalkan. Inggris terpaksa memperbesar bantuan tentaranya dan Nanning akhirnya dapat juga ditaklukkan. Setelah Nanning jatuh ke bawah kuasa Inggris, diperintah langsung oleh Inggris dan digabungkan dengan Malaka, Datuk Dul Said dikeluarkan dari kampung halamannya dan disuruh tinggal di dalam negeri Malaka sampai tuanya. Datuk Dul Said Nanning adalah salah seorang pahlawan yang dimuliakan oleh kaum kebangsaan Melayu. Sebagaimana kita memuliakan Imam Bonjol di Ponorogo dan Taungku Cik di Tiro juga. Kuburan beliau di Tabuh Naning dipelihara baik-baik oleh anak cucunya dan diziarahi orang setiap waktu. Di dekat kuburan Naning Yarik sekarang, yaitu Datuk Ahmad Shah dengan gelar orang kaya si Raja Merah, ada sebuah masjid yang bagus. Sehabis Perang Dunia Kedua, pemerintah Inggris untuk mengobat hati orang Melayu telah mengakui baik hak Datuk Naning. Meskipun sejak Datuk Dul Said meninggal, orang Naning sendiri belum pernah menghapuskan gelar pusaka Datuk yang dicintainya itu. Meskipun telah terlepas dari lingkungan Negeri Sembilan, tetapi di hari baik bulan baik, Datuk Naning masih menziarahi dengan datuk-datuk yang lain dalam Negeri Sembilan. Dan jika Datuk Naning datang menghadap yang di Pertuan di Istana Sri Menanti, masih disambut dengan kebesaran yang layak. Apabila kita menziarahi Naning atau salah satu dari negeri yang 9 itu, kita masih mendengar pelat lidah Minangkabau, terutama di dalam pepatah atau petitih pusaka adat Minangkabau. Orang-orang tua masih lancar mengeluarkan pepatah itu. Satu di antaranya ialah, biar mati anak, jangan mati adat. Adat bersendi syara, syara bersendi kitab Allah. Raja sedaulat, besar seandika, orang tua sebuah hukum, alim sekitab, hulu balang semalu. Kata penghulu menyelesai, kata hulu balang, kata menderas. Kata manti, kata berhubung, kata orang banyak, kata bergalau. Beratus-ratus lagi pepatah lain yang meskipun tidak tertulis tetapi sangat dihafal dan dipertahankan sehingga kita di sini merasa sebagai di Minangkabau juga. Sudah sekian ratus tahun mereka tinggal di semenanjung tanah Melayu dan negeri tetangganya memakai susunan adat yang sama, tetapi ia mengganjil sendiri serupa di Minangkabau juga. Suku-suku Minangkabau terdapat di sini, cuma namanya lain sedikit, yaitu menurut nama tempat asal nenek moyang mereka di Minangkabau juga ada suku Payakumbuh, suku Simalanggang, suku Tiga Batu, suku 50, suku Tanah Datar, dan lain-lain. Pujangga Melayu yang terkenal itu ialah Zainal Abidin bin Ahmad, yang lebih terkenal dengan Za'ba, adalah seorang anak negeri 9 juga, suku Tiga Batu. Dengan tersenyum beliau menyatakan kepada penulis bahwa menurut adat kecil dihimbau, nama besar diberi gelar. Cuma kata beliau, gelar lebay kari itu lelah lama terpendam dan terpakai hanya di negeri 9 saja. Saya jawab, sebagai gelar saya sendiri, Datuk Indomo, telah lama terpendam dan hanya laku di Minangkabau saja. Tuan Za'ba oleh Kongres Bahasa Melayu di Johor diberi gelar Pandita Bahasa Melayu. Demikianlah perlawatan ke Naning itu telah meninggalkan kesan yang baik dan indah sekali dalam jiwa saya. Bukan mainlah girangan hati Datuk Naning ketika saya menjawab pertanyaan beliau. Apakah arti perkataan Naning itu? Saya jawab, Naning ialah nama sebangsa penyengat yang membuat sarang dari tanah. Meskipun orang lalu lalang atau membuat sarang dan huma di dekat sarang itu, tidaklah akan diapa-apakan jika tidak mengganggunya. Akan tetapi bila mereka akan menyerang si pengganggu itu bersama-sama berkeputung sampai yang mengganggu itu pingsan atau mati. Memang demikianlah semangat kami.
karena Datuk Naning yang tidak pernah melepaskan kerisnya dari pinggangnya dan tetap memakai songkok berwarna kuning, lambang dari mempertahankan adatnya yang tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Bila saya melihat Datuk Naning, saya teringat Datuk Simarajo. Demikianlah kisah dari negeri Naning. Meskipun sulit untuk dipahami, tapi ya beginilah sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka. Yang paling paham tentang sejarah Naning ini adalah pasti bangsa Melayu. Semoga video ini bermanfaat untuk bangsa Melayu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.